perkenalkan, nama saya Eva Salonia Siombing. Saya dari kampus STMIK Pelita Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya, jaringan saraf tiruan yang berjudul Penggunaan Jaringan Saraf Tiruan dalam Sistem Rekomendasi Pembelajaran Personal untuk Siswa. Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang yang ada pada proyek saya. JST atau jaringan saraf tiruan sebagai salah satu teknologi kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk menganalisa data, interaksi siswa seperti preferensi dan hasil belajar, sehingga mampu menyesuaikan rekomendasi materi secara adaptif. Penelitian ini mengkaji efektivitas JST dalam mengembangkan sistem rekomendasi pembelajaran personal yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman mahasiswa. Pengertian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang meniru otak manusia untuk memproses informasi. Terdiri dari neuron-neuron buatan yang terhubung dalam lapisan. JST digunakan untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan melakukan klasifikasi dengan mempelajari data yang kompleks. Tujuan utama JST adalah untuk memodelkan hubungan kompleks antar data dan melakukan prediksi atau klasifikasi berdasarkan pola yang dipelajarinya. Proses belajar ini terjadi melalui algoritma training di mana JST menyesuaikan bobot antara neuron untuk meminimalkan kesalahan antara hasil prediksi dengan data aktual. Baik, di sini ada beberapa metode jaringan saraf tiruan atau JST yang sering digunakan dalam bidang pendidikan untuk sistem rekomendasi pembelajaran. Prediksi hasil belajar dan analisis perilaku siswa meliputi. Yang pertama ada multiplayer perceptron atau MLP. MLP adalah jaringan saraf dengan lapisan yang dapat mengenali pola dan data pendidikan seperti hasil tes dan waktu belajar siswa. Dalam pendidikan, MLP sering digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat pemahaman siswa dan memberikan rekomendasi materi yang sesuai. Selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah jaringan saraf yang terutama digunakan untuk pengelolaan data visual. Dalam pendidikan, CNN dapat menganalisis gambar atau teks seperti mengenali pola jawaban siswa pada tes atau memproses materi visual untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya ada Recurrent Neural Network atau RNN. RNN dirancang untuk data yang memiliki urutan seperti riwayat belajar atau respon siswa dari waktu ke waktu. Di bidang pendidikan, RNN dapat digunakan untuk melacak perkembangan siswa dan memberikan rekomendasi materi berdasarkan pola belajar mereka. Deep Neural Network atau DNN. DNN adalah jaringan dengan banyak lapisan tersembunyi, sehingga mampu mengelola data pendidikan yang kompleks. DNN dapat menggabungkan informasi seperti minat dan preferensi belajar siswa untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Baik, selanjutnya ada backpropagation. Backpropagation adalah metode pelatihan jaringan saraf yang menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan output. Dalam pendidikan, algoritma ini membantu melatih jaringan untuk memprediksi hasil belajar siswa atau memberikan saran materi dengan lebih tepat. Kelebihannya yang pertama, personalisasi pembelajaran, yang artinya JST memungkinkan sistem untuk menyesuaikan rekomendasi materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa, sehingga meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua, kemampuan mengolah data besar dan kompleks, yang berarti JST dapat memproses data, interaksi siswa secara kompleks seperti riwayat belajar, waktu belajar, dan hasil evaluasi untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan akurat. Adaptif terhadap perkembangan siswa, yang artinya JST dapat terus belajar dari data baru, memungkinkan rekomendasi yang responsif terhadap perubahan, pemahaman, dan preferensi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menyediakan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, sistem ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Selanjutnya, potensi peningkatan hasil belajar, yang artinya sistem rekomendasi yang personal dapat membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik dan hasil belajar yang lebih tinggi. Di sini juga terdapat kekurangan. Yang pertama, kebutuhan data besar.
yang berarti JST membutuhkan data interaksi siswa yang besar untuk mencapai akurasi tinggi, yang bisa sulit jika data siswa terbatas atau tidak konsisten. Selanjutnya, kompleksitas komputasi, yang berarti JST, terutama model yang lebih kompleks, membutuhkan daya komputasi yang tinggi, yang bisa menjadi kendala implementasi di lingkungan pendidikan dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, tantangan privasi dan keamanan data, yang berarti mengumpulkan data personal siswa seperti hasil evaluasi dan riwayat belajar, dapat menimbulkan masalah privasi dan membutuhkan pengelolaan data yang ketat untuk melindungi informasi siswa. Selanjutnya, overfitting pada data spesifik. JST dapat mengalami overfitting di mana sistem terlalu menyesuaikan diri pada data pelatihan tertentu. Yang kelima, perlu pemeliharaan dan pembaruan. Sistem berbasis JST memerlukan pembaruan data dan pemeliharaan rutin untuk memastikan model tetap relevan dan akurat dan memberikan rekomendasi. Kesimpulannya di sini, penggunaan jaringan saraf tiruan atau JST dalam sistem rekomendasi pembelajaran personal untuk siswa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan individual. JST mampu memberikan rekomendasi materi yang relevan berdasarkan data interaksi siswa yang dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti kebutuhan data besar, komputasi tinggi, dan perlindungan privasi siswa. Dengan optimalisasi dan penanganan yang tepat, JST dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung pembelajaran personal di bidang pendidikan. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.